Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten kali ini saya akan membahas metode atau cara membesarkan Mr. P. Oke, untuk cara yang umum ya, ini saya akan memberikan metode yang umumnya ya. Yang pertama adalah mengurangi berat badan. Jadi kalau perutnya besar itu Mr. P-nya akan tampak mendelep ya. Enggak semuanya, sebagian bikin orang aja kayak gitu. Kemudian yang kedua, jelging atau mengurut. Metode mengurut ini yaitu batang ya, ini ya, ini diurut gini ya, jempol ditarik, ini, nah itu. Dan ini menurut saya sangat berisiko karena banyak syaraf-syaraf jika tertarik atau terpencet bisa mengakibatkan problem. Kemudian ada cara yang ketiga, vakum. Vakum adalah memasukkan sebuah tabung yang nanti dipompa atau dihisap sehingga dengan harapan vonis akan membesar mengikuti bentuk tabung tersebut. Ini juga sama berisikonya ya, seperti nomor 2. Jika syaraf ketarik, maka risikonya juga akan bisa menjadi problem juga. 4, suplemen dan krim atau minyak oles. Nah, ini sama, ini ada pakai kimia ya. Apapun kimia itu jika masuk dalam tubuh maka akan ada residu yang nggak mudah hilang. Nah, di sini permasalahannya. Banyak yang kasus yang akhirnya mengalami problem atau disfungsi ereksi juga dari sini. Kemudian yang kelima, dengan alat pemanjang. Jadi penis dikasih barbel ya, dalam keadaan tidur itu dikasih barbel mungkin atau dikasih beban berat melar. Jadi ini nanti hati-hati putus. Ya gitu, bahaya ya. Ini juga sama risiko syaraf ketarik. Yang ke-6, operasi ya. Jadi sama juga, jika salah tindakan juga akan berisiko. Jadi untuk kali ini saya akan mencoba memberikan solusinya dengan herbal. Metode saya ini dengan herbal. Apakah bisa berhasil? Ya kembali lagi, tergantung kondisinya seperti apa. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jika kondisinya memang normal ya, tidak ada keluhan apapun, insya Allah keberhasilan itu akan semakin tinggi. Tapi jika mengalami gangguan atau keluhan, maka bisa jadi lama atau tidak berhasil, bisa jadi. Karena semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Herbal atau apapun hanya herbal atau metode apapun hanya perantara. Banyak metode ya yang kita tahu di luar ke-6 tadi, banyak sekali. Ada yang metode doa, ada yang metode pijat, dan ya itu kembali ke kita masing-masing. Kali ini saya akan membahas metode saya aja.
metode herbal. Bagaimana caranya dan bagaimana konsepnya ini? Yang pertama itu memastikan kondisi kita sendiri, apakah sudah normal atau ada keluhan. Nah, kondisi normal ini bagaimana? Kondisi normal adalah kondisi yang seseorang yang bisa melakukan aktivitas hubungan badan ini rutin setiap hari atau minimal seminggu 3 kali. Nah, ini yang dikatakan normal, dan dalam akhir minggu bisa ronde semalam. Ini kondisi normalnya ya. Dan jika sudah normal, maka kita berikan herbal tertentu yang manfaatnya bisa memperlama sirkulasi darah ke penis, jadi itu. Dan terbukti sebelumnya testimoni kemarin yang di depan itu banyak yang berhasil, dan testimoni itu adalah real, bisa dicek di HP, ada riwayatnya semua, ada orangnya, online, bisa dihubungi, bisa silakan ke kedai saya sini. Setelah kondisi normal lah, ini makanya kita berikan herbal itu, akhirnya bisa mendapatkan hasil yang bermacam-macam ya. Ada yang 1 cm, ada yang 2 cm, dan lain-lain. Memang nggak sama kondisi tiap orang itu juga beda-beda menentukan apakah bisa organ kita meregenerasi sel baru atau bisa cepat atau lambat. Nah, itu memang tiap orang nggak sama. Dan makanan pendukung juga penting, jadi nggak herbal diminumkan terus tiba-tiba besar sendiri, bukan seperti itu ya. Ada makanan pendukung juga penting. Jadi 4 sehat itu, 5 sempurna itu juga perlu, karena dengan kita makan yang sehat maka meregenerasi sel baru juga kemungkinannya juga akan lebih besar. Kemudian yang nggak berhasil ini bagaimana? Yang belum normal, apakah nggak bisa sama sekali, tertutup kemungkinan untuk misalkan tetap harus melalui tahapan ini ya. Setelah normal baru kita berikan herbal yang kedua ini. Jadi ada tahapannya, nggak langsung ujuk-ujuk kita ada keluhan langsung minta yang gini. Nah, itu otomatis nggak, karena belum saatnya dimasukkan herbal ini kemudian dipaksakan, nggak akan efek sama sekali. Dan di situ yang banyak yang salah pengertian banyak ya yang inbox saya tiba-tiba, "Mas, minta kopi yang membesarkan, minta kopi yang tahan lama." Bukannya nggak punya, ada, tapi ada tahapannya, nggak langsung. Jadi herbal itu menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita, bukan menyesuaikan dengan kemauan atau cita-cita kita. Nah, ini salah ya. Yang betul itu herbal menyesuaikan dengan kondisi kita, bukan menyesuaikan keinginan. Ya itu. Nah, di sini banyak yang mintanya instan, nggak punya saya kalau instan. Kalau minta instan silakan ke metode lainnya, nggak apa-apa, silakan ya. Kalau metode saya itu begini, memang bertahap. Kemudian apa tanda-tandanya jika berhasil? Jika seseorang itu berhasil, ada memang tanda-tandanya. Dan saat itu juga tanda-tandanya terasa. Jadi dari awal pertama kali minum kopi saya itu sebetulnya sudah ada perkembangan yang signifikan.
Jadi ya harapan saya sebelum beli itu sebaiknya diukur dulu. Belum beli kopi saya pertama kali itu ukur dulu berapa. Kemudian saat pertama kali minum itu dapat reaksi itu berapa. Lah disitulah hasil yang signifikan, paling signifikan itu di situ. Nanti bisa dibuktikan itu. Sebelum minum itu berapa diukur dulu, kemudian saat pertama kali minum berapa, lah itu nanti kelihatan perbedaannya. Kelihatan perbedaannya. Kalau sudah 4 kali, 5 kali, ya otomatis nggak terlalu jauh perbedaannya karena sudah melar maksimal. Karena ini herbal nggak instan ya, jadi memang butuh waktu. Butuh waktu, nggak bisa spontan langsung melar gitu, nggak bisa emang. Butuh waktu, bertahap. Ada yang berhasil juga, ada yang enggak, tergantung kondisi kita kembali lagi ke kondisi kita, bisa regenerasi atau enggak. Jadi tanda terus. Dan yang unik, pagi biasanya kita kan mandi kena air ya, penis kena air itu kan tidur atau mengecil. Nah ini beda saat minum herbal yang khusus membesarkan ini, dia akan melar sampai siang, jadi melar kondisinya itu. Nah disitulah memungkinkan regenerasi sel baru dalam struktur jaringan ereksi kita terjadi. Semakin sering aliran darah ke penis, sirkulasi darah ke penis, maka memungkinkan regenerasi itu terjadi secara alami, tidak instan ya, bertahap. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, saat ereksi juga keras. Saat minum ereksi kita juga keras. Di situ ada peregangan dari dalam. Setiap kita ereksi maksimal keras sampai kepalanya itu mengkilap atau mekar maksimal keras, itu ada peregangan dari dalam secara alami. Itu tandanya bisa membuka ruang kosong untuk meregenerasi sel baru dalam struktur jaringan ereksi kita. Itu tandanya, tanda yang kedua. Itu yang tanda pertama tadi, bangun tidur, mandi, biasanya penis mengkeret, mengecil karena air itu kedinginan. Nah ini nanti molor mekar sampai siang. Nah itu tanda kedua. Dan tanda yang ketiga ya nggak tahu, pokoknya itu tanda yang paling nyata. Jadi tanda yang paling nyata itu ya terasa keras lah, terasa keras pasti. Jadi metodenya itu bertahap, nggak bisa ujuk-ujuk minta, nggak pernah beli terus minta besarin, nggak ada, nggak bisa ya, nggak bisa saya jawab, nggak bisa, karena kita nggak tahu bagaimana kondisi sebenarnya. Kadang-kadang orang itu kan nggak terbuka, setiap orang yang beli itu kan nggak akan terbuka, nggak semua orang itu terbuka, ada yang ditutup-tutupi, ada yang pura-pura, padahal dia punya keluhan tapi nggak tahu, pura-pura sok keras. Nah, gitu. Jadi beda-beda orang, memang saya maklumi, makanya itu saya berikan pondasinya dulu. Kenapa kok harus pondasinya dulu? Ya coba aja, kita nggak usah lihat siapa aja ya, coba koreksi diri sendiri dulu. Waktu pertama kali hubungan seks, malam pertama berapa kali? 4 kali lebih ya, bisa ya, pasti bisa. Saat ini usia 40 tahun, berapa kali? Paling seminggu 3 kali atau 2 kali. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa kok seperti itu? Kok menurun? Kok nggak nafsu? Apakah lawannya sama gitu? Bukan ya, bukan lawan sama, karena pola gaya hidup kita, sehingga
aliran darah kuat ini terganggu, nggak lancar. Nanti bisa dibuktikan atau dilihat di testimoni, itu banyak pelanggan saya usia hampir 60 tahun bisa naik 2 kali. Ya awalnya gitu, pertama itu ya datang ya sulit bangun. Akhirnya setelah mengkonsumsi herbal ini, alhamdulillah ada hasil yang signifikan. Tentu hasil yang kan nggak sama ya, nggak sama dengan hasil yang akan Bapak dapatkan, karena kondisi tiap beda-beda. Mungkin ada progres, mungkin ada faktor genetik dan lain sebagainya. Maka dari itu saya memberikan garansi manfaat apabila tidak manjur atau tidak ngefek saat diminum. Nah ini berbeda dengan produk di luar sana. Kalau produk di luar sana hanya memberikan garansi ori, kebanyakan garansi ori, bukan garansi manfaat ya. Kalau nggak manjur ya uangnya sia-sia, beli sia-sia, nggak ada manfaat. Tapi kalau di saya beda, nggak manjur bisa dikembalikan, bisa kembali. Kalau produk lain belum tentu Pak, dipersulit. Saya enggak, langsung, nggak ngefek, silakan dikembalikan. 2 hari atau 3 hari nggak diminum, nggak manjur, silakan dikembalikan. Dan nggak ada yang kecewa yang saya kecewakan dan saya rugikan, nggak pernah. Saya nggak pernah mempersulit orang yang retur. Nggak cocok atau nggak mempan, silakan diretur, nggak apa-apa. Langsung saya transfer saat kopi sudah saya terima. Jadi metodenya itu, nanti kita akan bahas metode untuk yang tahan lama. Ini kan untuk besarin. Jawabannya bisa iya dan bisa tidak ya, tergantung kondisi kita masing-masing. Tidak instan, saya tidak ngomong instan, ini butuh waktu. Dan testimoni itu rata-rata mereka membeli atau konsumsi 1 bulanan. Makanya itu hasil ini nggak instan dan nggak bisa diprediksi apakah harus 1 bulan. Enggak, saya enggak bisa memastikan ya harus 1 bulan atau enggak. Jadi, pokoknya kalau diminum ada perbedaan, artinya ya jodoh gitu, dilanjutkan nggak apa-apa. Tapi kalau diminum nggak ada apa-apa, lebih baik dikembalikan, diretur. Nanti bisa saya transfer uangnya 100%. Jadi metodenya itu. Yang betul itu herbal mengikuti kondisi tubuh kita. Ingat ya, bukan herbal mengikuti keinginan. Ya, umumnya kan gitu. Beli ya harus ngefek. Orang beli harus ngefek Mas. Iya betul, saya menyadari. Tapi ya koreksi sendiri. Memang kalau orang yang nggak tahu ya gitulah, wajar. Kalau kita sebagai herbalis yang paling tahu dulu, ya lebih tahu dulu, bukan sok tahu dulu gitu ya, beda ya. Saya hanya pernah mencoba duluan daripada sampean gitu. Kalau saya manfaat, makanya saya berani mencoba metode ini. Insya Allah juga bermanfaat. Terbukti testimoni yang di depan banyak sekali ya, nggak 1-2 orang, tapi banyak sekali. Dan itu nggak semuanya, itu masih sebagian. Ada lagi, kalau minta nanti tak tunjukkan, silakan di FB saya itu di scroll, banyak yang merasa ada perbedaan lebih daripada sebelumnya, baik itu durasi, baik itu kerasnya dan lain-lain. Metode herbal itu bisa kan, tetapi harus
mengerti kondisi tubuh, kembali pada kondisi tubuh kita masing-masing. Makanya saya nggak bisa ya ngomong pasti 100% besar semua, enggak, tetap kembali pada kondisi kita masing-masing. Jodoh-jodohan. Kalau dikatakan herbalnya nggak manjur ya bukan begitu ya, sampean saja kenapa kok memakai obat-obatan itu, kenapa kok memakai sehingga ada problem, ada keluhan. Nah itulah yang menjadikan suatu metode nggak berhasil. Jadi jika kita nggak melakukan apa-apa, organ kita masih dalam kondisi normal, insya Allah herbalnya juga akan masuk. Tapi jika kondisi tubuh kita sudah bermasalah, maka suatu herbal juga akan bereaksi berbeda dengan organ yang masih normal. Jadi mohon dimengerti, harus disadari ya. Nggak bisa kita ngomong oh setiap orang pasti bisa, enggak semua orang. Kembali lagi ke masing-masing, kembali lagi pada diri kita masing-masing. Jika kondisinya baik, maka kemungkinan besar hasilnya juga akan maksimal. Tapi jika kondisinya ada problem, maka hasilnya pun sangat berbeda dengan kondisi yang normal. Sangat berbeda. Orang yang punya keluhan dengan orang yang nggak punya keluhan itu sangat berbeda. Sekarang orang yang nggak infokan sama di FB juga, tak tanyain berapa kali Pak apa hubungan sama istri dalam semalam. 3 kali kuat Mas. Apakah Bapak pernah minum obat atau suplemen atau lain-lain sebelumnya? Nggak pernah Mas. Iya kan? Orang yang nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah konsumsi apa-apa, itu saya yakin alkohol dia juga nggak pernah katanya. Saya yakin kondisinya juga akan baik. Meskipun keluarnya itu cuman cepat keluar, itu normal ya. Kalau cepat keluar ini normal. Setiap orang pasti mengalami ini. Setiap orang yang normal enggak ada keluhan apapun ya, meskipun nggak punya keluhan apapun, pasti mengalami cepat keluar. Tapi dia bisa lagi bangun cepat. Nah itu poinnya itu di situ, bisa bangun cepat. Setelah keluar dia masih ingin bangun ya dibangunkan bisa. Nah ini kondisi yang normal ya. Kalau untuk tahan lama itu memang ada, nanti saya bahas khusus ya. Ini kita membahas yang kondisi normal dan metode pembesaran itu ya. Jadi itu bedanya orang yang punya keluhan dengan orang yang normal. Ketika suatu herbal diberikan, maka hasilnya juga akan berbeda. Nah di sini loh yang banyak orang yang nggak mengerti. Beli harus ngepek, padahal herbal menyesuaikan kondisi tubuh kita, bukan kemauan kita. Tapi sampai tenang aja, jangan khawatir, ada garansi manfaat, nggak manjur retur. Kalau produk lain nggak manjur angus, beda, sangat berbeda, enak di saya, dan tentunya nggak ada efek samping. Bedanya itu terus kemudian apakah herbal atau obat itu tidak menimbulkan efek samping di kemudian hari? Itu juga yang sangat penting sekali, karena saya sudah menyampaikan di depan tadi ya, herbal sama herbal saja kalau nggak sinkron itu nggak ada manfaatnya, atau bahkan dapat menyebabkan problem. Apalagi kimia, apalagi herbal campur kimia. Nah itu, apalagi yang kimia. Nah itu, herbal sama herbal ini loh, kalau nggak sinkron manfaatnya itu nggak ada manfaat, nggak bisa ada reaksi, atau bisa jadi problem. Ini sesama herbal,
sesama herbal ini. Apalagi herbal dengan kimia, apalagi kimianya tok loh. Jadi bisa dibayangkan ya, wong herbal sama herbal aja belum tentu, kita belum tentu, orang banyak loh. Amin, kalau nggak percaya ya silakan buka marketplace. Produk apa saja ya herbal, produk apa saja herbal, coba diteliti ulasannya, dilihat di ulasan ada berapa rating bintang 1 merek itu. Banyak sekali Pak, banyak sekali. Itulah yang saya bicarakan tadi itu, harus menyesuaikan. Nah, kalau orang kena problem disamakan dengan orang yang normal, ya jelas nggak manjur, nggak ngefek atau ngezong. Itu sulit memang ya, nggak semudah yang dijanjikan oleh iklan itu, nggak sesederhana itu, nggak sesederhana itu Pak, nggak sesederhana itu. Karena saya pernah mengalami sendiri, jadi tahu progresnya, nggak sesederhana itu. Jadi ada tahapan-tahapan. Orang normal memang dikasih produk ini, produk itu, dia ngefek, ini nggak ada keluhan, ini dia nggak ada keluhan, kemudian dikasih itu bisa masuk reaksinya. Saya mengakui produk yang di luaran sana itu ada manfaatnya ya, ada manfaatnya yang ada izinnya ya, yang kita bicara yang ada izinnya, saya nggak bicara yang nggak ada izinnya. Ada manfaatnya semua, saya yakin sekali ada manfaatnya, ada khasiatnya semua. Tapi kenapa kok di marketplace itu ada ulasan bintang 1 yang banyak sekali, nggak sedikit Pak. Itu dicek aja sendiri ya, bintang 1 itu banyak sekali. Kenapa orang-orang ini nggak mendapatkan manfaat serupa dengan yang bintang 5? Jawabannya dia sudah mempunyai keluhan, dan herbal yang di produk itu tidak bisa menyelesaikan keluhan dia. Untuk orang yang normal, bukan untuk yang orang bermasalah. Nah, kalau sedangkan herbal saya di pondasi ini menyelesaikan permasalahan itu, menyelesaikan keluhan itu. Jadi keluhan itu bermacam-macam, nanti penyebabnya itu cari tahu di konten saya sebelumnya itu. Ada 5 penyebab itu ya. Ada 5 penyebab. Yang satu genetik ya, yang kedua pernah minum sesuatu, bisa alkohol, bisa lain-lain, nanti dicek sendiri. Pernah mengolesi penisnya. Yang keempat bawaan penyakit tertentu. Yang kelima trauma saraf atau sarafnya tertarik atau gimana ya gitu. Itu ada 5 penyebab ini. Jadi itulah yang menjadikan ada ulasan yang kecewa, ada yang bilang nggak ngefek, nah, ada yang abal-abal. Jadi bukan salah herbalnya atau bukan salah produknya yang dipertanyakan, koreksi diri sendiri, apakah Bapak itu kondisinya baik-baik saja atau ada keluhan. Kalau ada keluhan ya memang harus didiagnosis, kalau lebih pastinya ya ke konsultasi ke medikal. Kalau pastinya ya harus itu herbal atau metode saya ini berdasarkan pengalaman pribadi, jodoh-jodohan. Kalau mau beli langsung ke kedai ya silakan, boleh beli 1 kali minum itu boleh. Harganya cuma 10 sampai 25.000 satu gelasnya. Dan saya buat di depan pelanggan, nggak ada stok. Jadi saya buat di depan pelanggan dan bahannya ada semua ya, di meja itu ada semua bahannya. Herbal itu ada banyak macamnya. Di situ semua ada bahannya. Tapi untuk luar kota memang saya ada minimal order. Tapi saya kasih garansi Pak. Nah itu bedanya itu.
Kalau produk lain kan nggak ada garansi manfaat. Nah, kita di sini kasih garansi manfaat. Jadi orang mau beli atau pengen terapi atau pengen ikhtiar dengan metode ini ya silakan. Kalaupun nggak jodoh, lah uangnya bisa kembali. Saya nggak mempersulit proses itu. Mau retur langsung retur, nggak apa-apa. Jadi untuk kali ini metode saya yaitu ya bertahap. Ingat, herbal menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita, bukan herbal menyesuaikan keinginan. Jadi perlu diperhatikan itu, diingat-ingat. Kalau ada metode yang lainnya yang lebih baik ya silakan, nggak apa-apa. Silakan memilih metode yang Bapak inginkan, tak apa-apa, bebas. Kalau dari saya ya seperti itu tahapannya. Kalau minta langsung herbal yang besarin langsung Mas, saya akan menjawab tidak boleh, tidak bisa. Harus ada tahapan. Siapapun itu, walaupun dia ngomong, oh saya bisa tiap hari rutin. Ya, kadang-kadang kan orang kan nggak tahu ya. Bisa saja ngomong-ngomong di depan tok, padahal ya nggak bisa kenyataan. Banyak kok yang gitu kok. Oh iya Mas, saya bisa Mas. Wah, tapi tak suruh tes, oke, malam ini naik 2 ronde, besok kasih kabar saya. Besoknya nggak bisa lah gitu loh. Padahal kok malamnya itu, wah kayak mau naik 10 ronde gitu. Ternyata besoknya tadinya nggak bisa gitu loh. Jadi itu kadang-kadang kita itu nggak terbuka ya, orang itu nggak semua orang itu bisa terbuka, ada yang bisa, ada yang tidak. Saya nggak ngomong semuanya, ada yang bisa, ada yang tidak. Itu memang beda-beda tiap orang karakter itu. Saya menyadari nggak apa-apa. Juga metode saya ini juga sama ya. Nggak semua orang jodoh, nggak semua orang dapat hasil seperti testimoni yang di depan itu. Tidak semua orang, karena yang menyebabkan itu ya banyak sekali, yaitu tadi kondisi tubuh kita sendiri, kemudian ada yang genetik dan penyebab keluhan lain-lain itu berbeda-beda, makanya hasilnya berbeda-beda. Nggak bisa. Metode ini memang terbukti berhasil ya, cuman belum tentu bagi orang lain, karena itu tadi perbedaannya. Ada yang punya keluhan, ada yang genetik, ada yang berbagai macam penyebab. Jadi untuk konten kali ini saya kira cukup sekian dulu. Untuk konten berikutnya akan saya coba menjelaskan metode tahan lama atau durasi ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tuh